wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ma umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungkan tentang satu akhlak mulia yang ditekankan dalam umat Islam, yaitu sabar dan memaafkan. Ramadan bukanlah sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan adalah madrasah kehidupan yang melatih kita untuk menahan amarah, menjaga lisan, serta membersihkan hati dan dendam dan kebencian. Sabar adalah kekuatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi ujian, termasuk saat disakiti oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 22, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kami bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mereka memanfaatkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kebesaran hati dan kekuatan iman. Tentu tidak mudah memaafkan, namun memang itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara bersabar saat disakiti oleh orang lain? Dalam kitab Qaddat fil As-Sabar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa kiat sabar. Yang pertama, meyakini bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakinkah bahwa musibah dan ujian berupa gangguan dari orang lain merupakan akibat dosa dari kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa pahala terbaik adalah memaafkan. Yang keempat, memaafkan dan perbuatan baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kelima, kita harus meyakini bahwa sikap memaafkan orang lain menjadikan kita semakin mulia dari segi keimanan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, memaafkan menjadikan hambamu itu makin mulia di sisi Allah. Yang keenam, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang memberi maaf. Yang ketujuh, pertimbangkanlah bahwa waktu dan tenaga kita akan semakin terkuras hanya untuk membalas dendam. Saudara muslim setanah air, kita harus ingat bahwa Rasulullah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, tidak pernah membalas demi membela diri sendiri. Yakinlah bahwa Allah mencintai kita, orang-orang yang sabar dan memaafkan. Terakhir, kita harus yakin bahwa sabar dan mau memaafkan akan membawa berkah, kebaikan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak manfaat dan berkah dari sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang menjadi keuntungan yang besar. Quran Surat Al-Fussilat ayat 34-35. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita benar-benar merasa terluka atau disakiti oleh orang lain. Namun dengan mengikuti ajaran Islam dan meneladani Nabi Muhammad SAW, kita akan mampu melewati kesulitan tersebut. Marilah kita bersama-sama mengembangkan sikap memaafkan dalam diri kita. Dengan memaafkan, kita tidak hanya mendapatkan kedamaian dalam hati, tapi juga mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata, mari kita jadikan memaafkan sebagai bagian dari ibadah kita, dan terus berupaya untuk menjadi hamba yang penuh kasih dan penuh pengampun. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.